Dari surat Shad ayat yang ke-35 kita baca sama-sama supaya kita lebih bisa menghafal. Nanti mengikuti ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbighfirli wahabli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ini adalah doa daripada Nabi Sulaiman. Ya, doa ini bisa dijadikan wirid, bisa dijadikan zikir, tetapi kolanya yang depan itu dihilangkan, sehingga kalau dijadikan wirid dan zikir itu yang dibaca langsung qala rabbighfirli wahabli mulka, rabbighfirli wahabli mulka sampai innaka antal wahhab. Jadi rabbighfirli ini memiliki pemahaman yang sangat luas, memiliki pemahaman yang sangat mendalam. Artinya itu bukan hanya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi rabbighfirli ini juga memiliki makna meminta untuk dirubah. Yang dirubah itu apa? Yang dirubah itu misalnya sakit, kemudian menjadi sembuh, itu dengan rabbighfirli. Kemudian minta dirubah miskin menjadi kaya, itu juga rabbighfirli. Minta dirubah gelap menjadi terang, itu juga rabbighfirli. Itu pemahaman rabbighfirli itu berubah. Jadi kalau kita pengen dirubah menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, itu doanya di awalnya juga harus minta ampun dulu. Doanya harus rabbighfirli dulu. Jadi rabbighfirli ini mengubah atau ghafaro. Ghafaro itu punya makna at-tahwil. At-tahwil itu mengubah. Mengubah apa? Mengubah keadaan. Ya, keadaan misalnya kita menjadi dari kurang kita menjadi cukup, itu juga rabbighfirli. Itu makna daripada rabbighfirli itu sampai sejauh itu. Jadi bisa mengubah, sehingga supaya rabbighfirli ini ada kalimat lain yang bisa menggantikan. Ya, seperti misalnya astaghfirullahaladzim, ya, astaghfirullah. Nah, astaghfirullah itu wazan. Artinya asal katanya tetap saja ghafaro, cuma wazannya dia istighfaro. Jadi kalimat masdarnya istighfar, cuma kalimat memintanya astaghfirullah. Antara rabbighfirli dan astaghfirullah ini keduanya wazannya sama. Jadi kosakata aslinya itu ghafaro. Jadi kita boleh menggunakan rabbighfirli, kita boleh menggunakan astaghfirullah. Itu artinya kedua-duanya sama. Maknanya tidak hanya sekedar minta ampun, tetapi maknanya kita ingin dirubah, kita ingin berubah. Ya, saya kasih contoh misalnya, ya, kadang-kadang Pak Rahman mungkin di sekolah kita nerima pelajaran itu sulit, itu nggak konsen, nggak bisa-bisa gitu, nggak paham-paham, otaknya itu terasa seperti kayak tumpul begitu. Nah, kalau kita sudah merasa seperti itu, merasa otak kita tumpul, supaya kita bisa dirubah oleh Allah, otak kita menjadi cerdas, ya kita harus banyak-banyak baca istighfar. Serius itu baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu nanti yang merubah Allah sendiri.
apalagi ditiupkan di tangan, astagfirullahaladzim, diusapkan di kepala kita, itu nanti akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah pentingnya kita belajar Rabbi firli maupun astagfirullah. Nah, Rabbi firli inilah yang dipakai oleh Nabi Sulaiman pada saat dia kursiyihi jasada, pada saat dia sakit, ditinggal pengikutnya, dia dalam keadaan lumpuh, dia berkata kepada Allah, Rabbi firli, ampuni saya ya Allah. Begitu. Ya, dan kemudian dirubahlah Nabi Sulaiman dari keadaan sakit kursi jasada itu menjadi raja di raja, menjadi orang yang sangat berkuasa. Dirubahlah Nabi Sulaiman dari keadaan dia mencintai dunia, ya, kemudian dirubah dia menjadi wahhab. Nah, wahhab itu nanti kita bicarakan pada pertemuan berikutnya. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa sama-sama.